السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirat jamaah salat maghrib Masjid Nailul Khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ingin menyampaikan dua hal. Pertama, setelah lebih dari setahun kita mengaji setiap hari Selasa, ya, kecuali beberapa bulan vakum karena Corona, ya, meskipun kini masih, ya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah segera angkat dari kita penyakit ini. Baru sekali kau salat maghrib salat maghrib dari awal gitu, ya, berjamaah di Nailul Khairat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang sebenarnya kelalaian bola gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki dan bisa salat lebih awal bersama-sama Bapak Ibu. Dan aku sangat bersyukur karena di siko rupanya sudah biasa. Mudah-mudahan memang salat dari azan dan iqamah itu ada salat sunat begitu, ya. Itu sangat bagus, alhamdulillah, karena di sebagian masjid, sebagian mushola itu tidak hidup gitu. Jadi di sebagian masjid memang salat itu setelah azan maghrib langsung iqamah. Padahal dalam hadis Rasul ada syariat salat sunnah antara azan dan iqamah qabla maghrib itu, dan itu ibadah yang sangat baik meskipun tidak termasuk sunnah muakkadah, tetapi itu sangat baik selain untuk mendapatkan kesempatan doa mustajab antara azan dan iqamah. Jadi alhamdulillah di Masjid Nailul Khairat amalan ini hidup dan mudah-mudahan bisa terus pertahankan. Dan begitulah memang semakin kita mengaji, mudah-mudahan insyaallah ini hasil dari Bapak Ibu bersemangat terus menambah ilmu mengaji dan mengamalkan ilmu itu, sehingga kualitas amal semakin baik, nilai dan mutu dari amal semakin baik insyaallah. Yang kedua Bapak Ibu, hari ini tanggal 29 September, besok tanggal 30, ya. Ambo sempat ingin kita akan bahas sisipan lain dari tema fikih nikah, tetapi karena pekan yang lalu lah kita bahas puluh tema tentang pilkada gitu, ya, maka ambo sisipkan sajalah. Jadi Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat harus diajarkan oleh orang-orang tua muslim terhadap anak-anaknya yang sejak tahun 2008 sudah tidak ada lagi dalam kurikulum pendidikan sekolah, yaitu mengenai pengkhianatan PKI, ya. Jadi Bapak Ibu, lah banyak anak-anak muda kita, boleh anak-anak SMP, SMA, boleh SD yang tidak tahu bahwa pernah terjadi tragedi berdarah di negeri ini, di mana ada ribuan kaum muslimin dibunuh oleh orang-orang PKI, ya, Partai Komunis Indonesia, orang-orang PKI. Bukan hanya jenderal yang di Jakarta itu, tapi ulama dan kaum muslimin di berbagai daerah, ribuan orang mereka bunuh, ya. Dan itu sejarah yang tidak boleh dilupakan. Tetapi ada orang-orang yang merasa berkuasa di negeri ini
yang lah berhasil sampai batas tertentu menghilangkan sejarah itu, sehingga anak-anak kita sudah tidak lagi dapat pelajaran itu di sekolah. Kalau dulu masa-masa Bapak Ibu mulai tentu masih sempat dapat pelajaran entah PSBB kah, entah sejarah kata apa, bahwa tahun 65 ada G30 SPKI, tahun 48 ada Pengkhianatan PKI di Madiun, dan seterusnya. Ada Musuh tahun 48. Kalau yang tahun 65 ada Aidit, ada Untung, ada macam-macam. Nah, itu sudah tidak diketahui lagi oleh anak-anak kita. Dan padahal ini sejarah yang sangat penting untuk terus disampaikan, diajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena komunis itu, PKI itu bahaya laten. Mereka meskipun partainya terlarang, tetapi orang-orangnya tetap ada dan terus bergerak. Dan yang sepertilah kita bahas ketika kajian tentang RUU HIP, ya, bahwa di DPR RI itu di pusat dan juga di daerah itu sudah sangat banyak, ya, kader-kader PKI yang sudah menjadi anggota dewan, anggota DPR RI, DPRD, dan seterusnya. Dan mereka juga tersebar di berbagai pos-pos pemerintahan dan juga swasta apalagi, dan lain sebagainya. Dan itu harus sangat kita waspadai. Mereka mempropagandakan, oh tidak ada, PKI itulah mati, lah habis, tidak ada lagi, sudah tidak laku, dan sebagainya. Itu kebohongan yang mereka tebarkan supaya kita terlena, supaya umat ko mau tertipu, dan kita tidak boleh tertipu. Maka Bapak Ibu, siapa yang bisa besok malam itu di TV One, ya, ditayangkan ulang. Kalau hari Ahad petang, hari Minggu, hari Ahad petang di SCTV, besok di TV One ditayangkan ulang film G30 SPKI. Kalau ingin nonton di YouTube, ditulis saja, itu masih banyak itu channel yang menyiarkan film G30 SPKI, khususnya untuk anak-anak kita. Tapi yang di bagian-bagian darahnya dilewati saja. Kalau yang bagian-bagian yang lain yang kira aman untuk anak-anak, itu penting diajarkan. Kenapa? Khususnya yang ketika mereka menyerang masjid, masuknya ke masjid, masuknya ke musalla, membunuh kaum muslimin yang sedang salat. Nah, itu penting untuk diajarkan dan diingatkan. Kenapa? Karena bahaya PKI, bahaya komunis itu selalu ada, tetap ada, dan akan terus ada, dan mereka terus bergerak, termasuk diduga kuat kejadian-kejadian penganiayaan terhadap ulama, bahkan pembunuhan terhadap ulama, termasuk yang terjadi di Lampung 2 pekan yang lalu, ketika Syekh Ali Jabir ditusuk oleh seorang pemuda yang gilo itu, katanya gila, padahal tidak mungkin orang itu gila. Itu juga diduga kuat sebenarnya terkait dengan skenario orang-orang PKI. Jadi harus kita waspadai, Ibu. Rapatkan barisan, ajarkan kepada anak-anak kita, kepada pemuda-pemuda kita, sejauh yang apa-apa Ibu tahu. Kalau tidak tahu, tanyakan ke orang-orang yang tahu. Nah, kalau di internet itu sudah banyak.